Halo, selamat berjumpa lagi di channel kami. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk melakukan atau mendesain shading dengan mempertimbangkan bagaimana pola gerak matahari sehingga shading kita bisa berfungsi maksimal di dalam melindungi jendela ataupun bukaan-bukaan kaca yang ada di desain bangunan kita. Nah, di sini saya sudah punya satu desain rumah yang sudah dibuat dalam bentuk file Ecotech. Tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilannya. Ya, jadi rumahnya 2 lantai, bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, kemudian di sisi timur ini, karena ini sisi utaranya di sini ya. Nah, ini kan kita lihat sini northnya di ke atas di sini, sisi utara di sini. Di sisi timur tanah ini ada tetangga, kurang lebih bangunannya juga sepertinya 2 lantai. Kemudian di sisi utara ada 2 tetangga, bangunan 1 lantai. Kemudian di sisi selatan kosong ya, anggaplah ini ada tanah kosong di sini dan ada satu pohon yang cukup besar di sisi barat dari rumah ini. Nah, rumah ini memiliki bukaan atau memiliki jendela, ada yang menghadap ke barat di sini, ada 4 jendela. Kemudian yang menghadap ke selatan juga ada 4 jendela, dan yang menghadap ke timur juga ada 4 jendela. Nah, sekarang saya ingin mendesain, saya ini membuat shading supaya jendela-jendela yang ada di rumah ini, yang materialnya adalah dari kaca ini, terlindungi dari sinar matahari langsung mulai dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Ya, karena yang menyebabkan panas paling banyak di dalam ruangan kita itu adalah panas yang datang dari radiasi sinar matahari langsung. Meskipun ada radiasi yang indirect atau radiasi yang tidak langsung, misalnya terpantul dari tetangga atau dari lahan sekitar dan seterusnya. Tetapi yang paling berkontribusi banyak terhadap panas dalam ruangan adalah sinar matahari langsung. Nah, sehingga kita pengen melindungi dia dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Salah satu strategi dalam menghalangi panas itu adalah shading ya. Kalau teman-teman mendesain di daerah tropis itu shading itu sebenarnya adalah barang wajib ya. Sesuatu yang wajib dilakukan di dalam desain bangunan kita. Oke, nah yang pertama-tama saya pengen lihat dulu nih. Ini kira-kira misalnya yang sebelah timur ya. Saya pengen mulai dari sebelah timur dulu. Saya pengen, tapi di sebelah timur nih ada tetangga ya. Nah, ini kan ada tetangga cukup tinggi. Saya pengen tahu, ini tetangga ini membantu saya nggak di dalam menghalangi sinar matahari langsung masuk lewat 4 jendela ini, gitu ya. Saya ingin mengetahui itu. Nah, untuk itu kemudian saya akan coba untuk melihat sinar matahari apakah masuk atau tidak. Nah, caranya adalah saya pindah ke editor. Kemudian saya coba untuk pilih 4 jendela yang ada ini ya. Saya pilih 4 jendelanya. Kemudian saya ke toolbar sebelah kanan, kita pilih yang gambar matahari. Kemudian kita ke bagian sini, tag object as, kita pilih reflektor, kemudian kita tag selected object. Ya, jadi 4 objeknya kita tag sebagai reflektor. Nah, kalau sudah, sekarang saya pengen ngecek. Ya, saya pengen ngecek. Oh, maaf ini nggak kelihatan. Oke. Saya pengen melihat apakah bangunan tetangga ini membantu saya atau tidak melindungi matahari langsung. Oke. Pertama kita pengen periksa pada saat matahari berada di bulan Desember tanggal 21 ya. Ini kita ganti jadi tanggal 21. Kenapa bulan Desember? Karena ini pada saat matahari berada di sisi selatan ekuator. Ya, nah ini saya menggunakan climate datanya di Yogyakarta. Ya, nah karena ini di sisi timur, maka saya pengen ngecek jam 10 pagi. Ya, kita ganti ini jadi jam 10 ya. Jadi ini jam 10 pagi, tanggal 21 bulan Desember. Ya, nah kalau sudah, kemudian kita enter. Jangan lupa, oh sorry ini tanggalnya belum berubah. 21. Nah, setelah itu kemudian kita hidupkan ini ya,
show solar ray. Nah, ini ya. Jadi ini sinar matahari yang datang menuju ke 4 jendela tadi pada jam 10 pagi 21 Desember. Nah, ini kurang kelihatan enak ya. Kita pindah ke visualize saja. Nah, kita pindah ke visualize. Nah, ini dia. Nah, ternyata di jam 10 pagi itu mataharinya masuk ya. Nah, ini mataharinya masuk 100%. Coba kita agak pagi sedikit ya. Ini kita ganti dari jam 10 kaki, kita klik tanda panah kecil ini ya. 945. Oh, ternyata 945 yang di lantai 1 ya, jendela di lantai 1 di bulan Desember ini sangat terlindungi ya dari tetangga di sebelah. Tetapi yang di lantai 2 ini masih ada masalah kita ya. Sekarang kita ganti misalnya ke bulan September saat matahari ada di ekuator. Kita klik. Nah, pada saat matahari ada di ekuator, kita ganti jamnya lagi jadi jam 10. Pada saat matahari ada di ekuator, ini juga sama ya. 44 jendelanya itu matahari masuk. Tapi jam 9.45, nah ternyata yang masuk hanya yang ini saja ya. Jendela yang di lantai 1 ya. Sedangkan yang terlindungi ada satu ruangan di sini. Jadi kemungkinan besar ruangan ini atau jendela ini tidak membutuhkan shading pada bulan September dan bulan Desember. Nah, sekarang kita coba cek di bulan Juni pada saat matahari ada di belahan bumi utara. Kita klik. Nah, ternyata bulan Juni juga masuknya dikit ya. Coba kita ganti jamnya ke jam 10. Nah, ini masuknya lumayan banyak ya. Ini yang lain masuk semua. Ya, ada yang sedikit terlindungi dari tritisan atapnya. Tapi kalau 945 kalau kita lihat yang jendela yang ini pun juga sebenarnya tidak banyak yang masuk ya. Yang masuk sedikit saja. Nah, cuma sepertiga dari lebar jendelanya ini yang masuk ya. Berarti dalam setahun mungkin kita hanya butuh melindungi 3 jendela ini saja ya. Yang lantai 1 di pojok jendela yang pojok sini, jendela yang ada di sini, dan jendela yang ada di sini. Jendela ini mungkin kita tidak terlalu butuhkan shading untuk melindungi dia dari sinar matahari langsung. Gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa mencoba untuk menganalisis di jendela-jendela yang lain. Ya, jendela-jendela yang lain. Misalnya ini saya coba matikan dulu, show solar ray-nya saya matikan, kemudian tag objeknya ini saya matikan juga. Kalau untuk menghilangkan objek-objek yang di tag, Anda tinggal ke reflektor, kemudian clear tag. Kalau kurang yakin silakan ulangi ya, clear tag. Nah, kalau sudah, misalnya kalau yang sisi selatan analisisnya gimana? Kalau sisi selatan, yang sisi selatan berarti cukup, ini kita tag lagi ya, tag selected object. Oke. Kalau yang sisi selatan berarti cukup kita analisis pada saat matahari berada di selatan ekuator atau di bulan Desember ya. Kalau di utara kan pada saat matahari di utara kan sudah pasti aman gitu ya. Sudah pasti aman. Nah, coba kita hidupkan ini ya, solar ray-nya coba kita hidupkan. Nah, ini. Kita ke visualize. Nah, ternyata pada bulan Desember saat matahari di sisi selatan ekuator, ini yang lantai 2 aman nih. Ya, kita tidak perlu tambahan shading. Coba kita cek di jam 12 aman juga. Kita cek di jam 3 sore. Nah, jam 3 sore dikit ya. Sedikit ada masuk dikit di sini ya. Ya, mungkin bisa kita abaikan lah, tidak terlalu banyak ya. Kalaupun teman-teman mau nambahkan shading, berarti kita butuh shading vertikal di sini ya. Nah, misalnya kita butuh tag, ada shading vertikal di sini yang membantu untuk menghalangi matahari yang sedikit ini ya masuk di sini. Nah, silakan nanti teman-teman bisa ngecek untuk yang sisi-sisi yang lain. Misalnya sisi barat, berarti kita ngeceknya itu di bulan Desember.
bulan Maret atau September, dan bulan Juni tanggal 21 kita cukup cek yang jam 3 sore ya. Jam pagi kan tidak perlu ya, kita tidak perlu memeriksa di pagi hari. Nah, saya matikan, kemudian saya clear tag. Nah, itu tadi salah satu cara yang bisa teman-teman gunakan. Selain menggunakan pembayangan misalnya, atau menggunakan pembayangan di SketchUp juga sebenarnya bisa saja. Ini salah satu cara yang cukup interaktif untuk bisa menunjukkan atau mengetahui ini jendela-jendela rumah saya ini butuh shading enggak. Misalnya asumsikan kita belum membuat shadingnya lah, ya kita belum membuat shadingnya, masih kosongan begitu ya. Nah seperti ini misalnya, ini masih kosongan ya, anggaplah masih kosongan, kita perlu shading kita perlu shading enggak? Ternyata perlu ya, jendela ini yang sisi barat ini pastinya perlu ya, kemudian sisi selatan tadi yang lantai 2 nggak perlu, lantai 1 kemungkinan perlu, kemudian yang sisi timur kita 3 jendela ini memerlukan shading. Nah sekarang bagaimana kita membuat shadingnya ya? Di Ecotech ada beberapa metode untuk membuat shading, tetapi salah satu metode yang tingkat keberhasilannya 100% ini yang akan saya perkenalkan kali ini. Ya, ada beberapa metode yang lain tetapi terkadang hasilnya kurang memuaskan. Nah, sekarang misalnya kita kembali ke 3D editor, misalnya saya ingin membuat shading untuk dua objek atau dua jendela yang ada di lantai 2 ini. Nah, ini ya. Dua jendela ini ya. Dua jendela ini misalnya saya ingin membuat shadingnya. Oke. Nah, langkah pertama, kemudian kita pilih dulu dua objek ini. Ya, kemudian kita ke toolbar sebelah kanan, masih yang gambar matahari. Kita ke tag object S, kemudian kita klik shaded. Kemudian kita, mohon maaf. Kita tag dia sebagai mohon maaf, ini tidak perlu di tag ya. Jadi kita langkah pertama adalah kita mencoba membuat pura-puranya ya, membuat shading untuk dua jendela ini. Kemudian kita mau men-track atau kita pengen melihat bagaimana garis edar matahari yang terjadi, bagaimana radiasi yang terjadi di atas permukaan objek, shading pura-puranya shading yang kita buat. Nah, nanti garis edar matahari tersebut yang akan kita jadikan sebagai panduan untuk membuat shadingnya, mendesain ukuran shadingnya. Nah, misalnya di sini saya sudah punya objek. Nah, ini saya sudah punya objek satu abu-abu pura-puranya shading. Tapi menurut saya ini shadingnya masih kurang besar. Kita buat lebih besar lagi ya. Teman-teman bisa double klik objeknya, nanti muncul nodes seperti ini. Teman-teman tinggal pilih ya. Kalau mau nambah nodes yang dipilih, pencet Ctrl, kemudian kita pilih. Pencet Shift. Kemudian kita pilih. Nah, saya pengen dia lebih gede lagi ya. Nah, saya geser ini. Perhatikan agar karena ini saya mau geser dia searah sumbu X, maka di atas sini, di atas, toolbar di atas, teman-teman lihat ini ada DX, DY, DZ. Pastikan nilai yang bertambah hanya DX saja, bukan DY atau bukan DZ. Ya. Kalau sudah, kemudian saya klik. Nah, sekarang saya mau gedekan lagi ke utara ini ya, dua ini. Kita pilih, pastikan lagi yang berubah hanya DY karena saya geser ini searah sumbu Y. Ya, oke. Nah, sekarang saya sudah punya pura-puranya shading begitu ya, pura-puranya shading untuk dua kaca ini. Nah, langkah pertama tadi membuat pura-puranya shading ini ya. Langkah kedua kemudian teman-teman silakan pilih shading kaca yang mau dijadikan target. Kemudian teman-teman ke toolbar di atas, teman-teman ke calculate. Kemudian kita ke shading design wizard. Kemudian kita pilih, nanti akan muncul window seperti ini. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa ada beberapa metode untuk membuat shading. Tapi dari semua ini saya lebih rekomendasikan yang paling bawah karena ini tingkat keberhasilannya tinggi, kemudian juga hasilnya lebih valid ya. Project Solar Shading Potential. Jadi kita mau
proyeksikan sinar matahari ke objek yang pura-puranya kita buat shading tadi gitu ya. Kemudian kita next, great, kamu punya dua kaca, dua jendela yang dipilih sebagai target ya, sebagai target. Kemudian kita next. Nah, kita mau membuat shadingnya, karena ini dia di sisi barat, maka kita trackingnya itu adalah sepanjang tahun. Ya, baik itu dia di bulan Januari, baik itu di bulan Juni, baik di bulan Maret, Desember maupun September. Maka di sini sudah benar ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Kemudian jamnya, ya karena dia di sisi barat, maka kita hanya mau tracking dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Karena tadi kita mau melindungi kaca itu di bangunan kita dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Karena dia di sisi barat, maka kita ambil dari jam 12 sampai jam 3. Kalau jendelanya ada di sisi timur, maka kita ambil dari jam 10 sampai jam 12. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah kemudian kita next. Ini benar visible planar object, kemudian kita next. Ini untuk cross check ya, kita project solar shading, kemudian visible object. Bagian follow each ray, teman-teman pastikan yang dipilih adalah until shaded object hit. Artinya pura-puranya shading tadi yang kita sudah tag sebagai shaded itu kena matahari gitu ya. Nah, jadi terus kemudian kita pakai hourly weather data, sampling gridnya segini cukup ya. Kemudian tadi ya, date-nya 1 Januari 31 Desember dari jam 12 sampai jam 3. Step day ini artinya dia akan tracking sinar mataharinya per 7 hari. Step minute dia akan tracking per 1 jam ya, atau per 60 menit ya. Nah, kalau sudah kemudian kita tinggal oke saja. Nah, ini ya. Nah, kelihatan ini mataharinya gerak. Misalnya teman-teman, ini jangan-jangan ada yang kelewat di sini. Nah, boleh aja misalnya kita gedekan lagi. Kita double klik objeknya. Kita pilih, kita double klik objeknya. Kemudian kita pilih ini. Kemudian kita geser ya. Kita buat ulang ya, kita pilih kembali jendelanya, kita ulangi tidak apa-apa, shading with design wizard, kemudian project solar shading, kita next. Biasanya dia akan mengikuti setting sebelumnya ya, jadi bisa langsung di next saja, kita oke. Nah ini ya. Nah artinya ini kita sudah dapat hasilnya ya, kita ke visualize saja. Nah ini kita sudah dapat hasilnya. Jadi ini adalah pola pergerakan matahari yang sinarnya bisa saja masuk lewat dua jendela ini sepanjang tahun dari jam 12 sampai jam 3. Maka kalau target kita adalah kita mau melindungi dua jendela ini dari sinar matahari langsung sepanjang tahun dari jam 12 sampai jam 3, maka ukuran shading kita harus menutupi garis edar matahari ini. Nah, nanti ini berarti tinggal kita sesuaikan. Misalnya teman-teman mau shadingnya tetap kotak, misalnya boleh saja. Atau mungkin teman-teman shadingnya mau dibuat ngikuti garis mataharinya, jadi shadingnya bentuknya trapesium gitu ya. Nah, misalnya kayak gini. Ya silahkan saja ya, itu tergantung cita rasa arsitekturalnya gitu ya. Misalnya di sini saya pengen tetap bentuknya kotak ya, tinggal saya sesuaikan. Saya double klik, kemudian saya pilih, kemudian ini saya geser. Saya geser supaya, nah ini ya, ini kan paling ujung di sini ya. Kemudian ini satu yang paling ujung di sini. Oke, berarti ini saya geser lagi juga. Oke, terus ini yang paling ujung di atas sini ya, berarti ini juga saya mau geser. Nah, misalnya di sini. Oke. Nah, ini ya. Jadi ukuran shadingnya segini. Luar biasa ya, besar ya. Wah, Pak, Mas, ini shadingnya kok gede sekali ya. Gimana caranya supaya shadingnya bisa lebih kecil? Bisa saja, misalnya dengan kita membagi ini ya, membagi jendelanya menjadi dua level. Jadi misalnya, ini ya. Misalnya ini jendela ini, dua ini ya.
Kita bagi. Misalnya di sini saya mau buat jendelanya jadi seperti ini ya. Ini saya pendekin. Nah, misalnya di sini. Kemudian di sini, di sini saya, nah ini kan. Jadi saya punya dua ya. Ada ini di atas ini, sama ada ini ya di bawah sini. Nah, saya mau tracking sekarang. Oh, ini kok double-double ya. Coba ini, oke, ini saya delete dulu. Pendakin jendelanya double-double. Nah, saya mau tracking matahari tadi hanya untuk dua jendela yang di atas. Oke, sekarang kita kembali ke calculate, kita shading design wizard lagi, kita next. Kalau mau cepat bisa ini ya, bisa Anda langsung skip wizard. Nah, ini ya. Dia akan otomatis pakai settingan yang sebelumnya. Kemudian kita tinggal oke saja. Nah, dia gitu. Nah, sudah jadi ya. Artinya untuk dua dua kaca ini tinggi segitu, saya hanya butuh shading sebesar ini ya. Kita tidak perlu shading yang gede banget gitu ya. Nah, ini kan artinya saya bisa sesuaikan lagi ya. Saya bisa sesuaikan lagi nih ukuran shadingnya. Nah, ini kita geser lagi. Sorry. Nah, jadi untuk jendela yang di atas saya hanya butuh shadingnya segitu. Kemudian sekarang kita mau buat jendela yang di bawah gitu ya. Ini saya copy ya. Ini saya copy. Teman-teman mau cepet pakai. Oke, ini agak susah karena kena ininya. Nah, ini saya geser sini dulu ya. Nah, ini saya apply to copy. Nah, sehingga si shading pura-puranya tadi itu saya move, dia otomatis akan copy ya. Saya klik base-nya di sini, kemudian saya bawa ke sini. Atau ini apply to copy-nya saya matikan lagi. Saya geser dia ke sini. Oke. Nah, tapi ini kan kurang gede ya. Saya gedekan dulu ya, saya besarkan lagi ya, pura-puranya shading yang besar gitu ya. Nanti kan tinggal kita sesuaikan setelah kita dapat ukuran shading yang sebenarnya. Nah, sekarang saya pilih dua jendela yang di bawah. Kemudian saya kembali ke calculate, design wizard, saya langsung skip saja. Kemudian saya, mohon maaf, kita harus clear dulu ya. Tag objek kita shaded ini kita clear tag dulu. Setelah itu kita tag ulang objek yang ini ya. Kita ke tag objek, kita shaded, kemudian kita tag selected object. Setelah itu kita pilih jendelanya, kita ke calculate, shading design wizard, kita skip, kemudian kita oke. Nah, dia akan minta tanya, kamu mau delete ini nggak? Mau delete yang data partikel ini? Sudah ya, karena kita sudah dapat ukuran shadingnya, kita nggak perlu lagi, kita oke saja. Nah, ini dihitung. Nah, ini berarti untuk ukuran jendela yang bawah. Nah, tinggal kita sesuaikan saja ininya ya. Segini. Kemudian ini kita geser. Kemudian yang ini kita geser. Nah, misalnya segini. Oke, nah kita sudah punya shading ya, kita sudah punya shading untuk jendela sisi barat dua ini ya. Kita bagi ya supaya shadingnya tidak terlalu besar. Kalau kita mau ngecek lagi boleh ya. Kita mau ngecek lagi apakah benar sudah melindungi gitu ya. Kita pilih dua jendela, 4 jendela tadi, kaca tadi, kemudian kita ke tag objek, kita pilih tag as tag selected object ya sebagai reflektor ya. Kita tag sebagai reflektor, kemudian kita hidupkan solarenya. Nah, ini ya. Kita lihat pakai visualize. Nah, ini ya. Nah, tadi ada kurang-kurang dikit, jadi ini ada yang bablas dikit lah. Ini kita lihat ini jam 3 sore bulan Desember.
Sekarang kita cek yang bulan September. Wow, aman banget ya. Kita cek lagi sekarang yang bulan Juni. Wow, aman juga kan. Ini ada bablas sedikit ya, karena tadi kita terlalu mepet gitu mungkin ya. Tapi kalau jam 3 sudah aman, ya tentunya yang jam-jam di bawahnya lebih aman lagi dong. Nah, gitu ya. Mungkin teman-teman misalnya, wah ini berarti yang di bawah ini cuma berfungsi separuh ke depan. Saya motong yang di belakangnya supaya tidak memberatkan struktur misalnya. Ya silahkan saja, gitu ya. Silahkan saja. Teman-teman bebas berkreasi selama tadi tujuan goal utamanya adalah kita mau melindungi jendela ini dari sinar matahari langsung sepanjang tahun sampai jam 3 sore karena dia dari sisi barat ya. Kalau dari sisi timur tadi kita mau melindungi 3 jendela ini sepanjang tahun mulai dari jam 10 pagi begitu ya. Nah, nanti kan membuat shadingnya ketentuannya menjadi beda lagi ya. Kalau tadi yang ini shadingnya ketentuannya adalah all year dari jam 12 sampai jam 3, maka yang sisi timur all year dari jam 10 sampai jam 12. Kalau sisi selatan berarti bagaimana? Sisi selatan berarti kita pilih hanya bulan Desember, khususnya tanggal 21. 21 Desember, tapi jamnya kita buat dari jam 10 sampai jam 3 sore. Begitu teman-teman untuk tutorial kali ini, silakan bisa dicoba. Semoga bermanfaat di dalam proses teman-teman merancang bangunan yang hemat energi, sustainable, dan juga green. Sampai jumpa di video berikutnya.